Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti jawabannya tadi diulangi ya biar saya semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala baina qulubina fa asbahna bihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini pas 30 Syawal. Pas 30 Syawal. Apapun saya mengingatkan diri pribadi dan juga mengajak jemaah sekalian untuk membasahi hidup kita, memenuhi visi ruang hati kita, dan menggerakkan jasad kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan saat ini adalah nikmat ukhuwah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat itu Allah memenuhi janjinya dan berusaha untuk menazidanakum. Tidak lupa salam dan salawat semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita berikutnya setia sampai akhir. Masih di Syawal, karena kita memang seringnya butuh momentum, maka saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, terutama kepada ibu-ibu yang boleh ini ya, karena beberapa kali saya banget sih enggak di program Tazkiyatun Nafs ibu-ibu, saya terkadang berharap walaupun ada kesulitan sendiri Pak, karena membuat materi agak nyambung agak susah. Waktu sesi pertama baca ibu-ibunya yang mungkin begitu masuk sesi kedua beda orangnya, jadi mau nyambungin materinya tapi apapun insya Allah mestinya ketika bicara Tazkiyatun Nafs mestinya bapak-bapaknya bisa ikut, karena kalau yang dibersihin hatinya ibu-ibunya aja nanti nggak nyambung ke bapak-bapak. Baik, bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang dimintakan kepada kami adalah perempuan silaturahim, bangun bersamaan dan mengkompakan. Terus muncul lagi di bawahnya, dalam utak diselipkan dengan membangun keharmonisan rumah tangga. Kayaknya ini jadi satu buku gitu. Insya Allah di waktu yang singkat ini sama-sama kita berdiskusi kepada ibu sekalian, diawali dengan beberapa hal panduan pokok pasca Ramadan, karena kita ingin bahwa momentum halal bihalal ini juga memiliki bekas. Betul tadi kata Pak Haji Henry, memang halal bihalal kalau bapak dan ibu yang berkesempatan sholat Idul Fitri di Baitullah di Mekah, habis sholat Id ya udah selesai pulang. Itu karena halal bihalal itu ada di Indonesia dan sekitarnya. Ya Malaysia masih ada, ya di negara lain nggak ada. Nah, beberapa pokok di sini saya mengutip pesannya Imam Ibnu Rajab dalam buku Lataiful Ma'arifnya beliau. Beliau mengatakan kanu yad'u Allah sittata asyhurin an yablughu syahr Ramadan. Mereka para sahabat itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan Ramadan agar bisa menjumpai bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yad'u Allah sittata asyhurin an yataqabbalahu minhum. Kemudian yang kedua, mereka itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan ibadah-ibadah bulan Ramadan itu diterima.
Berarti yang harus kita lakukan kalau kita mengikuti pesan beliau saat ini masih Syawal, kemudian nanti Zulhijjah dan seterusnya, maka yang harus kita lakukan adalah saya mengajak jemaah sekalian untuk terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 6 bulan ke depan, dari Syawal sampai 6 bulan ke depan, untuk terus bermohon kepada Allah agar ibadah-ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bermohon dalam setiap doa, dalam setiap sujud, taqabbal minna ya Allah ya Rabb, taqabbal siyamana, sujudana dan seterusnya. Karena ini yang dilakukan oleh para sahabat dan para salafus saleh. Jadi selama 6 bulan ke depan, terus perkuat itu. Nanti ketika sudah 6 bulan, kita berdoa kepada Allah, terus melakukan persiapan agar berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Ya, jadi setelah kita pasca Ramadan, yang kita lakukan, jangan dulu minta berjumpa dengan Ramadan berikutnya, jangan lupa, tapi adalah bermohon kepada Allah setiap saat, meminta agar ibadah Ramadan kita diterima, terutama ikhtiar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, karena itu kan rahasia Allah, walaupun petunjuk-petunjuknya ada diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Maka di sini Ali bin Abi Thalib itu menerangkan kepada kita, masih dalam kitab yang sama, Rasulul Ma'ali. Beliau berpesan kepada kita, "Kulli qawli amal asadun bima nafikum fil amal." Hendaknya kalian itu lebih memperhatikan agar amalan kalian diterima. Ya, amalan kalian diterima daripada sekedar beramal. Jadi kalau beramal, Bapak dan Ibu sekalian, kalau dari sisi spirit dan semangat, jangan begini, seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban. Nah, kira-kira gitu. Hanya menggugurkan kewajiban aja, tapi kita tidak memperhatikan kualitas hasil dari amal-amal yang kita lakukan. Takutnya naudzubillah sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, alam tasma'allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tidakkah kalian menyimak firman Allah azza wa jalla terkait dengan hal tersebut di surat Al-Maidah? Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Itulah sebabnya ketika Ramadan kemarin, janji Allah adalah la'allakum tattaqun. Ketika kita mencapai derajat ini, maka insya Allah probabilitas diterimanya amalan-amalan kita apapun bentuknya, itu probabilitasnya adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditanya, sahabat bertanya atau memberikan informasi terkait dengan indikator posisi daripada takwa, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk kepada dada beliau 3 kali. Jadi artinya indikator ketakwaan itu, Bapak dan Ibu sekalian, adalah adanya perubahan daripada kondisi hati kita. At-taqwa hahuna, at-taqwa itu letaknya di sini, di dada. Maksudnya adalah ada di hati kita. Nah, jadi panduan yang awal ini mengawali kajian kita. Jadi saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa 6 bulan ke depan, yuk terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menyimak pesannya Ali bin Abi Thalib bahwa ketika kita beramal apapun bentuknya, maka jangan sekedar menunjukkan kewajiban selesai. Sholat, yang penting sudah selesai. Suami memenuhi kewajiban, yang penting sudah memenuhi kewajiban. Istri juga seperti itu, enggak. Tapi kita harus memperhatikan hasil dari sebuah amal apa. Nah, kita lihat. Nah, ketika seperti ini, maka ada indikator yang kita bisa pelajari terkait dengan hasil sebuah amal. Di sini masih dalam buku Lataiful Ma'arif yang dikeluarkan Al-Hambali. Beliau mengatakan, annahu awwadata siyama ba'da siyami Ramadan alamatan ala qabuli shaum Ramadan.
kembali melakukan saum Ramadan, ya, kembali melakukan saum Ramadan itu adalah tanda-tanda, ya, tanda-tanda ya, ini menurut Nuraga, tanda-tanda ibadah saum Ramadan kita diterima. Ini tanda-tanda, kan kalau penilaian mutlak tentunya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita perlu mempelajari tanda-tanda tersebut. Jadi menurut Ibnu Rajab, tanda-tanda bahwa Ramadan, apa yang kita lakukan di Ramadan kemarin itu diterima, maka kebiasaan itu gak hilang, Pak. Kebiasaan itu gak hilang. Jadi kalau yang terbiasa Ramadan berpuasa, maka ketika Syawal dan seterusnya, maka kebiasaan berpuasanya tetap jalan. Artinya misalnya puasa sunnahnya ya Senin Kemis atau puasa Daud, kemudian tahajud. Kan biasanya, nah ini ada beberapa yang seringkali kita jadi susah. Kalau bicara tahajud itu Pak, seringkali yang dikeluhkan adalah susah bangun. Kan gitu ya Bu ya, susah bangun kalau tahajud. Padahal ketika Ramadan, kita terbiasa bangun dari jam 3 sampai subuh atau setengah 4 sampai subuh ketika Ramadan. Ngapain? Sahur. Ya kan, sahur. Nah, itu benar, tapi ada yang gak optimal. Kenapa? Kalau kita malam-malam nih Pak, mau kemalaman tidur, biasanya di keluarga obrolannya apa? Udah tidur, nanti takut kesiangan sahur. Cepat tidur, alarmnya dinyalain supaya sahur. Itu terus yang diobrolin, ya kan? Tanpa terasa, yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita, bangun jam 3 sampai jam setengah 5 itu untuk sahur. Ya Bu ya. Coba deh Ibu kemarin atau Bapak kemarin waktu awal-awal pekan pertama Syawal, saya yakin Bapak dan Ibu itu kebangun sendiri tanpa alarm. Ya, ada yang ingat nggak? Kebangun sendiri tanpa alarm. Cuman masalahnya begini, orang lagi tidur menuju bangun. Kalau bahasa awamnya tuh kita perlu waktu 30 detik sampai 1 menit untuk ngumpulin nyawa. Benar ya? Bahasanya ngumpulin nyawa. Ketika mulai bangun, kita kan kesadaran kita belum penuh. Menuju kesadaran penuh, alam bawah sadar kita akan kirim informasi ke otak kita. Sekarang jam berapa? Setengah 4. Ini Ramadan bukan? Bukan. Berarti nggak perlu sahur. Gitu kan? Nggak perlu sahur. Berarti harus terima kasih atas penonton. Berarti harus tidur lagi. Kenapa? Alam bawah sadar kita mengirimkan informasi kepada otak kita. Kenapa? Karena waktu Ramadan optimalnya, dominannya yang kita latih adalah bangun pada waktu tersebut bukan untuk tahajud, tapi untuk sahur. Maka ketika masuk Syawal, proses pengumpulan kesadaran menuju 100%, alam bawah sadar kita, subconscious kita mengirimkan pesan. Sekarang tidak perlu sahur, maka masih kepagian bangun, subuh masih 1 jam, 1,5 jam lagi, maka lebih baik tidur lagi. Tanpa terasa Bapak dan Ibu, kita memprogram diri kita untuk bangun jam 4:30. Akhirnya sulit lagi bangun lagi. Itu yang terjadi. Maka mestinya gimana? Mestinya adalah ketika Ramadan, yang kita latih adalah bukan dominan sahurnya, tapi tahajudnya. Jangan kesiangan, nanti gak bisa tahajud. Cepetan tidur, pasang alarm supaya bisa tahajud terus yang diomongin. Maka insya Allah subconscious kita ketika kita terbangun pada jam 3 sampai jam 4 sampai menjelang subuh, maka dia akan mengirimkan pesan ke otak sadar kita. Bangun, saatnya. Nah, seringkali jemaah Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kemudian sebenarnya Allah dengan kasih sayangnya Allah menetapkan Ramadan dengan segala macam kebiasaannya. Hanya saja kita salah niat, salah mempraktikannya dan sebagainya. Saya teruskan. Fa inna Allah idza taqabbala amal abdin,
waffaqahu li amalin sholihin ba'dahu. Tanda-tanda ketika Allah Subhanahu wa taala mau takabbar amal abdi, mengabulkan amal seorang hamba, waffaqahu, Allah itu akan memberikan taufik, memberikan energi, memberikan kekuatan untuk bisa melakukan amalan kebaikan lagi setelahnya. Itu tanda-tandanya tuh. Jadi bersyukur nih Bapak dan Ibu yang sampai hari ini, sampai detik ini, kebiasaan-kebiasaan di Ramadan masih bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian tiba-tiba bablas anginnya, ini harus hati-hati. Ada sesuatu ini menurut Ibnu Rajab. Ya, jadi tanda-tanda innallaha idza taqabbala amalan 'abdin adalah memberikan taufik, memberikan kekuatan, memberikan energi untuk melakukan amalan seperti itu setelah. Yang punya kebiasaan tahajud waktu Ramadan, maka tanda-tanda tahajudnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan Syawal atau setelah Ramadan dan seterusnya, dia akan mendapatkan energi untuk bisa melakukan sholat tahajud. Siapa yang biasa menghatamkan Quran di Ramadan, maka pada Ramadan dia juga akan diberikan energi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus istiqomah dengan Quran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita perhatikan lagi menurut Imam Ibnu Katsir ketika membahas tafsir surat Al-Lail, beliau mengatakan min thawabil hasanatil hasanah ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Wa min jazaa'i sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kejelekan adalah kejelekan berikutnya. Nah, ini harus ada. Karena dia jadi kayak maraton. Kalau kebiasaan mau melakukan kemaksiatan itu punya energi, Bang. Dia akan mendorong orang tersebut untuk melakukan kemaksiatan yang baru. Jadi harus benar-benar dipotong. Tetapi sebaliknya, ketika kita niatnya benar melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan memberikan energi kepada seseorang itu untuk melakukan kebaikan berikutnya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana itu untuk mengawali agar kita paham. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi berkumpulnya kita? Tadi Pak Haji Henry sudah mengatakan kita butuh banyak momentum dengan pertemuan-pertemuan kebersamaan ini, karena segala sesuatu itu bisa menular. Latar belakangnya adalah yang kita ingin masuk surga bersama. Enak masuk surga sendiri, tapi juga alhamdulillah ya, syaitan masuk neraka sendiri juga gak enak. Jadi harus hati-hati juga. Nah, dalam surat An-Nisa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka niscaya kelak akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Dari siapa? Dari minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu dari para nabi, kalangan para nabi, kalangan siddiq, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mereka adalah sebaik-baiknya sahabat. Nah, jadi masuk surga jangan sendirian, barengan kita masuk surga, barengan masuk surga. Lalu bagaimana dengan ideal-ideal dan idealisme terkait dengan keluarga, tetangga dan sebagainya? Kita mulai masuk pembahasannya ya, Bapak dan Ibu. Nah, dalam surat Al-An'am 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Masuk surga Aden itu bersama orang-orang yang saleh, yaitu bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya dan seterusnya. Artinya apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita Bapak dan Ibu agar kita punya idealisme dan punya mimpi masuk surga sekeluarga. Ya, masuk surga sekeluarga. Yang rajin baca Quran,
yang lancar baca Quran, gak usah keluar dulu deh. Kalau yang di sini misalnya bapak-bapaknya yang sudah lancar baca Quran, istrinya belum, Pak, diajak istrinya supaya apa? Ikut tahsinul Quran, memperbaiki bacaan. Di sini mungkin ada ibu-ibunya yang hafalan Qurannya udah jauh lebih banyak, suaminya belum bisa baca Quran, udah 20 tahun masih ikut tiga. Bisa, jangan diem aja, diajak. Jangan kemudian kita ramai keluar di lingkungan keluarga sendiri terlewatkan. Maka punya cita-cita, saya mengajak untuk punya cita-cita, punya mimpi masuk surga sekeluarga. Ketika sudah ada punya cita-cita masuk surga sekeluarga, maka bibit-bibit menuju keharmonisan insya Allah besar. Kenapa? Dari tinjauan psikologis, seorang suami rajin tahajudnya, rajin baca Qurannya, istri rajin tahajudnya, rajin baca Qurannya. Kemudian karena ada sesuatu dan lain hal keduanya berantem, maka sepaham saya ngingetinnya gampang, rujuknya gampang. Kenapa? Syaitan laknatullah itu masuk melalui ego Bapak dan Ibu, melalui ego manusia. Tetapi ketika sudah dihadapkan oleh Quran, maka ego manusia itu ditekan. Semuanya mengutamakan Al-Quran. Ketika sudah suami ngaji, istri ngaji, ada nggak suami dan istri yang nggak punya masalah sama sekali? Ada? Nggak ada, pasti ada aja lah, dinamikanya itu pasti ada aja. Ketika berselisih apapun permasalahannya, kemudian dua-duanya interaksi dengan Qurannya bagus, maka ketika diingatkan dengan Quran, maka harmonisasinya jauh lebih cepat. Suaminya rajin baca Quran, enjoy. Istrinya nggak baca Quran, didiamin sama suaminya. Nah, ketika ada masalah, merujukinya susah, Bu. Karena menunjukkan sesuatu yang bermasalah butuh panduan. Nah, panduannya sama-sama Al-Quran aja. Ini contoh ya, ini contoh. Waktu itu saya lupa, mungkin beberapa tahun yang lalu, ada yang menghubungi untuk minta darurat anaknya diterapi. Kenapa? Karena anaknya ngancem mau bunuh diri. Padahal malam itu saya sudah capek banget. Tapi karena mendesak ya sudah. Akhirnya datang ke rumah malam-malam. Di situ bapak ibunya saya suruh keluar dulu, kemudian anaknya saya ajak konseling. Saya gali dan sebagainya untuk ngecek apakah si anak ini ada gangguan jin atau tidak. Saya suruh dia untuk berwudu. Terima kasih Pak. Berwudu, kemudian saya minta untuk membacakan beberapa ayat Quran yang saya pilihkan. Ternyata dia bisa membacanya lancar dan lain sebagainya. Oh, berarti ini nggak ada masalah dengan gangguan jin. Ini dominan masalah psikologi. Lalu saya ajak bicara, kenapa kau gini. Ternyata apa? Dia kecewa sama bapaknya. Ada permasalahan sama bapaknya. Habis itu di singkat cerita ya, saya ajak bicara. Padahal bapaknya rajin ke masjid Pak. Sholat subuh di masjid, sholat tahajud dan sebagainya rajin. Ternyata rajinnya untuk diri sendiri. Misal bangunin anak, ayo diajak ke masjid, anaknya nggak mau, gak dibujuk Pak, ditinggal Bu. Ini anak susah gitu. Beberapa kali begitu, ketika istrinya ngingetin, anaknya nggak diajak ke masjid, biasanya nggak mau dia tinggal. Dia lupa bahwa anak itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud saya contoh seperti ini. Karena kan kita ingin masuk surga bersama sekeluarga. Ketika itu sudah diikat di hati kita Bapak dan Ibu, maka sikap kita kepada suami kita, kepada istri kita akan berbeda. Bapak merasa spiritualitasnya lagi tinggi kepada Allah, lagi dekat sama Allah. Istrinya kebetulan lagi down. Jadikan itu sebagai ladang dakwah kita Pak. Ibu juga begitu. Ibu lagi dekat sama Allah, bangun tahajudnya gampang, baca Qurannya sehari bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz, sebulan bisa 2 kali khatam, bisa 3 kali khatam. Suami kita dengan alasan kesibukan, dengan alasan lembur,
baca Quran jadi susah. Hati-hati. Kewajiban kita untuk ingatkan. Selalu kalau alasan apapun yang mau dicari, jangan khawatir, pasti ketemu. Bapak Ibu mencari alasan untuk hari ini bisa baca Quran, ketemu nggak? Ketemu. Mau cari alasan tidak bisa baca Quran, ketemu nggak? Ketemu juga. Mau cari alasan untuk bisa bangun tahajud, ketemu nggak? Ketemu. Mau cari alasan untuk tidak bisa bangun tahajud, ketemu nggak? Ketemu juga. Dan khawatir, tinggal kita mau cari alasan yang apa? Nah, ketika di dalam mindset mental dan hati kita, saya harus masuk surga sekeluarga. Qul anfusakum wa ahlikum naron. Ahli ini adalah bagian daripada penanggung jawab rumah tangga. Nanti yang ibu-ibunya adalah bagaimana ketika harus bertanggung jawab terhadap amanah suaminya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua peran yang kita pikul, Bapak Ibu, akhirnya kita bertanggung jawab. Baik. Nah, ini yang di bawahnya, ini perkataan Ibnu Katsir. Beliau mengingatkan kita, ya jama'u bainahum wa bainal ahbabihim fiha. Allah membuatkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu minal aba, kemudian wa ahlina wal abna, dari orang tua, istri dan anak keturunan, mimman huwa salihun li dukhulil jannah minal mu'min. Istri anak dari mereka yang mukmin dan yang memang layak masuk surga. Ditakarrama iyuhum bihim. Jadi mereka tersaling saling lihat, oh ya alhamdulillah ketemu dan sebagainya, seterusnya. Saking kasih sayangnya Allah, hatta innahu turfa'u darajah al-adna ila darajatin al-a'la. Itu nanti ketika berkumpul, ya Bapak dan Ibu, Allah itu akan mengangkat derajat keluarga yang sebelumnya rendah, itu diangkat tinggi, jadi mereka bisa bareng-bareng tanpa mengurangi min ghairi tankiri dari kata an-darajati, tanpa mengurangi derajat yang udah tinggi. Ini pendapatnya Ibnu Katsir. Jadi yuk, kalau misal kitanya punya keterbatasan masa lalu, hijrahnya terlambat, dan ngapalin Quran juga sebisa-bisanya, yang penting semangatnya tinggi, maka saya mengajak paling tidak di antara anggota keluarga kita adalah yang kita full support sebagai ahli Quran. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kita, insya Allah. Nah, kenapa di sini menurut Aisyah dari Rasulullah Muhammad SAW adalah terkait dengan inna min akbaril mu'min imana, yaitu as-sanabul khuluqun wa al-qafuhun bi ahli. Jadi, nah ini masuk ke keluarga ya. Kesempurnaan iman orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lembut kepada keluarganya. Lembut ini hati ya, bukan soal ukuran cara bicara saja, karena kalau cara bicara nanti banyak miskomunikasi. Kenapa? Ada orang yang bicaranya lembut tapi hatinya keras dan kasar. Ada orang yang bicaranya tinggi, kayak orang-orang dari Sumatera itu kan cenderung bicaranya tinggi. Kalau nggak tahu bisa kayak orang ngomel-ngomel. Nah, padahal itu insya Allah hanya lembut. Ya, jadi ukurannya ini adalah kelembutan. Ya, jadi ketika bicara seperti ini, maka yuk saya mengajak agar kita bisa sama kayak begini ketika bicara akhlak. Aisyah kan ditanya ya tentang akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Apa jawabannya Aisyah? Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Quran. Nah, gimana nih nyambungnya dengan silaturahim? Nyambungnya dengan silaturahim. Jadi diawali pertama, jangan terlalu cuek atau jangan cuek terhadap kondisi keluarga, karena setiap peran masing-masing pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya kita mengajak anak kita sholat,
kemudian dia nggak mau apa dan sebagainya, bersyukurlah Bapak dan Ibu, itu jadi ladang dakwah kita. Karena anak adalah amanah, istri amanah, suami amanah. Ibu yang suaminya agak susah diajak baca Quran, bapak yang istrinya agak susah dibangunin tahajud, kan sudah ada contohnya, dikasih percikan air, kemudian tidur. Nanti bangun sih bangun gitu, tapi panjang lagi ceritanya tuh. Tolong saya mengajak, yuk jadikan itu ladang dakwah. Sabar, wah ini ladang dakwah saya nih. Istri kita lagi begini, nah ini ladang dakwah saya nih, gitu Pak. Suami kita lagi begini nih Bu, ini ladang dakwah saya. Gitu. Jadi kita bersyukur-syukur, ingat yang membingkang hati manusia itu Allah. Tugas kita ikhtiar, hidayah itu absolut mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup lihat aja contoh ekstrim. Apakah Rasulullah Muhammad SAW bisa mengislamkan pamannya sampai akhir hayat? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu Nabi loh Bu. Nabi nggak bisa mengislamkan pamannya. Ini untuk memberikan pelajaran kepada kita. Tugas kita ikhtiar. Apa Nabi berhenti mendakwahi pamannya sampai akhir hayat? Enggak. Nabi sudah kasih contoh, terus diajar. Sudah mau meninggal pun terus diajar. Tapi Allah berkehendak lain. Artinya pelajarannya adalah mendakwahi, mengajak, itu tugas kita sampai akhir hayat. Soal hidayah itu urusannya Allah. Maka saya mengajak berhusnuzon saja dulu. Terus itu sebagai ladang dakwah kita terhadap anak kita, bahkan terhadap orang tua. Ibu saya sudah berumur 84 tahun. Dan sekarang punya kebiasaan, ibu saya nyetor kepala ke saya. Apakah saya lebih canggih dari beliau? Enggak lah, sampai kapanpun akan pernah ada saya lebih canggih daripada ibu saya. Kenapa? Yang menyebabkan saya mendapatkan karunia seperti itu karena ibu saya. Jadi itu karena bentuk kasih sayang. Apalagi sekarang sudah mulai dimensia, untuk kesabaran yang luar biasa kan, sesuatu yang diulang-ulang dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini, kenapa saya bertekad? Karena ibu saya lah yang menjadikan perantara Allah menjadikan saya seperti ini. Maka saya bertekad walaupun sampai kapan pun tidak akan pernah terbalaskan, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengampun dan peringatkan hisab saya kelak karena ada hidup dari orang tua. Nah, itu hanya bisa terjadi Bapak dan Ibu ketika di dalam pikiran kita, mindset dan mental kita harus masuk surga sebelumnya. Baik, lanjut kita ya. Nah, hubungannya gimana dengan silaturahmi? Jadi ini dari hadis qudsi Rasulullah Muhammad SAW berkata, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, aku Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, kata Allah. Kemudian ini zakartu lirrahim min ismi. Jadi kata rahim itu dari namaku. Kata rahim itu dari nama. Siapa yang menyambungnya, maka aku akan juga menyambungnya. Maksudnya menyambung segala urusan yang dimudahin sama Allah SWT. Urusannya akan dimudahkan Bapak. Kita punya masalah apa, kita punya hajat apa, disambungin itu nanti semuanya semua. Tapi hati-hati. Wa man nakasa nakasatu. Siapa yang sengaja memutuskannya, maka aku juga akan memutuskannya. Nah, hati-hati ya, Bapak dan Ibu. Ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi. Kemudian yang lain pesan Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Menurut Sufyan, yang masuk qati'un adalah qati'ah rahim, memutuskan silaturahim. Yang gak akan masuk surga. Ini hati-hati. Ya,
terjadi. Jadi, tapi ada hal yang unik. Ada hal unik di sini Rasulullah Muhammad SAW ingatin kita karena ada jahadannya nih terkait dengan menyambung silaturahim. Yang unik begini, ini pesan beliau. Laisa wasilu bil muka. Penyambung silaturahim itu bukan seseorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Kalau itu mah gampang. Ada orang ngasih duit ke kita, terus kita silaturahim, kita kasih duit lagi. Ya iyalah kemarin ngasih duit ke kita. Terus atasan kita kasih promo jabatan, kita silaturahim. Ya iyalah semangat, habis dikasih promosi. Tapi ada hal yang lebih mendalam, yaitu walakin wasilul ladzi idza qata'at rahimuhu wa salah. Menyambung silaturahim itu hakikatnya yang orisinal adalah menyambung silaturahim orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim sebelumnya karena ada sesuatu dan lain hal sempat keputus dengan berbagai macam alasan. Ini value-nya Bapak dan Ibu, pahalanya jauh lebih besar. Menyambung. Jadi keputus karena ada mispersepsi sebelumnya, ada miskomunikasi sebelumnya. Ya kan udah lebaran, udah maaf-maafan, silaturahim dong, disambung lagi, akrab lagi. Mulai dari yang keluarga dulu, suami, istri dengan orang tua, kakak, adik yang sebelumnya sempat berantem urusan apa. Keluarga dulu, habis itu tetangga. Waduh, kemarin sempat sama tetangga sebelah, hubungan kurang harmonis nih sama tetangga sebelah. Karena sempat cekcok, ada miskomunikasi, ini itu. Saya silaturahim duluan deh, saya datangin duluan deh. Nah, yang seperti ini, yang optimalisasi value pahalanya insya Allah jauh lebih besar. Kenapa? Karena beratnya gimana Pak? Ego kita bermain. Bermainnya apa? Enak aja saya datang duluan. Gitu. Saya kan lebih tua. Harusnya tinggal dong yang datang ke saya. Wah, ini dia yang beratnya kayak gitu. Iya kan? Yang beratnya begini. Gitu. Enak saya, enak banget. Apa saya datang duluan? Dia waktu itu yang buat salah kok. Gitu. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Jadi ini yang berat karena tantangannya luar biasa. Ya, tantangannya luar biasa. Tapi makna silaturahim yang value-nya besar menurut Rasulullah Muhammad SAW adalah yang menyambung yang sebelumnya pernah terputus karena ada berbagai macam hal. Kenapa? Karena disitulah nanti ego manusia itu akan bangkit. Syaitan Allah membuat was-wasa. Nah ini soal was-wasa ini jauh lebih berat tantangannya. Makanya kan kalau di surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, baru min syarri ma khalaq, Allah hanya membuat sifat dengan satu sifat. Kalau ada urusan sihir, urusan santet dan sebagainya, itu jauh lebih ringan tuh, Pak. Itu jauh lebih ringan. Yang jauh lebih berat dari urusan kesurupan, sihir dan santet adalah was-wasan. Makanya di surat An-Nas sampai Allah mensifati dengan 3 sifat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, baru min syarril waswasil. Artinya apa? Lebih waspadalah dengan waswasa. Lebih waspadalah waswasa. Kalau cuma melihat orang kesurupan, itu mah tingkat gangguan jin paling rendah insyaallah. Yang paling susah itu mewaspadai gangguan jin yang membuat kita jauh dari Allah. Itu yang harus hati-hati. Kalau cuma kesurupan mana? Bismillah. Gitu. Dengar ya jin? Nah, mungkin ada jin yang dengar. Yang berat itu adalah gangguan setan jin yang memberikan was-wasa sampai akhirnya naudzubillah suami dan istri bercerai. Orang tua dan anak bertengkar putus silaturahim.
Anak dengan orang tua juga seperti itu. Atasan dengan bawahan seperti itu. Kenapa? Awalnya dari was-was. Ketika was-wasnya hati seseorang terganggu, mentalnya terganggu, baru itu urusan sihir, urusan santet masuk. Tapi itu wallahi itu adalah tingkatan terakhir. Yang diganggu terlebih dahulu adalah was-wasah. Melalui was-wasah menghancurkan mental seseorang. Ya Bu ya, gitu. Jadi harus hati-hati. Baik, ini kaidah dasar silaturahim. Nah, jadi mulai deh ngelis deh buat daftar. Nah, saya mau jalan silaturahim deh. Itu ke adik saya kemarin sempat berantem sama adik. Gak apa-apa lah, saya lebih tua yang datang duluan. Nah, gitu. Nah, saya yang diingat jangan gengsinya, yang diingat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diingat. Kalau ingat itu udah bismillah. Ya, kalau dari ingat itu bismillah. Kenapa? Ya ini contoh. Saya anak paling tua Bu. Saya anak paling tua. Jadi kalau ngadepin adik-adik saya tuh udah kayaknya udah gemes ya. Gemes, setnya pas, gemes. Ya kalau nggak ingat ini, nggak ingat itu, udah bodo amat lah gitu. Tapi kan ya nggak bisa kayak gitu juga. Baik. Nah, kemudian dari silaturahim itu bisa membangun kasih sayang kan Ar-Rahman Ar-Rahim kata Allah. Aku Ar-Rahman, aku Ar-Rahim gitu kan. Masya Allah luar biasa. Makanya di situ disebutkan ketika terhadap keluarga adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah sebagai seorang suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah paling baik terhadap keluargaku. Ya, jadi ini kan ini turunan daripada bagaimana orientasi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke dalam aplikasi. Nanti lain waktu kita jabarkan nanti definisi baik. Baik, di sini menurut Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dikatakan bahwa Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Para pengasih dan penyayang dikasihi dan disayang oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum min fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh Zat yang ada di langit. Jadi ketika silaturahmi itu insya Allah akan terbangun tuh Bapak Ibu, akan terbangun rasa kasih sayang, akan terbangun rasa kepedulian dan seterusnya. Karena ya walaupun sih sekarang banyak alat online ya, lewat WA dan sebagainya itu kan kadang-kadang update. Kadang-kadang, nah hati-hati, kadang-kadang sering kali saya temui komunikasi lewat WhatsApp atau apapun itu kan rasanya itu suka miskomunikasi. Kadang-kadang kata-kata apa ya, kalau nggak dikasih apa yang di WA itu ada icon emoji itu kalau nggak dikasih itu sering kali terjadi miskomunikasi. Maksudnya begini, tapi saya jadi ingat lagi terkait dengan was-was. Ini mau mengingat aja, tolong waspadai gangguan setan Allah, terutama di area was-wasan, karena dia bisa terkadang dalam waktu 30 detik sampai 1 menit dia bisa mengendalikan tangan muda. Bisa disadari, bisa enggak. Bisa disadari, bisa enggak. Contoh, misal saya misalnya dengan Pak Guspur, karena setan hendak bilang memecah belah, maka misal karena was-was sudah diganggu apa segala macam, saya bisa WA beliau cuma sekian detik, habis itu WA-nya dihapus lagi, tapi yang melakukan bukan saya. Saya cek HP saya kan nggak ada apa-apa kan, kosong kan, tapi sebelumnya sudah diketik, tapi ketika yang menggerakkan tangan itu bukan saya. Beliau membaca WA saya kan, kata-kata WA-nya adalah yang menyakitkan. Ketika sudah seperti itu, beliau marah nggak?
marah kan? Akhirnya beliau marah ke saya. Ketika beliau marah ke saya bingung. Kenapa beliau marah ke saya? Nah, kondisi seperti ini sering terjadi. Jadi hati-hati ya. Berarti apa kuncinya? Tolong Bapak, para suami mengenali betul seperti apa istrinya. Tolong ibu mengenali betul seperti apa suaminya. Kenapa? Agar ketika terjadi perubahan pola, kewaspadaan itu muncul. Oh, suami saya begini, gak biasa-biasanya begini. Nah, gitu. Paham ya, Bu? Bapak juga kayak gitu. Harus ngerti. Kok istri saya begini? Ini siapa nih? Istri saya bukan. Gitu ya. Jadi waspada aja. Tujuannya adalah untuk kunci. Makanya dalam kaidah terapi saya sering sebut, tolong kunci profil orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Harus mana? Jangan cuek, Bu. Jangan cuek, Pak. Karena begitu cara. Karena was-wasan itu munculnya dari hal-hal yang demikian. Apalagi kalau orang lagi udah ngomel, marah, terbawa emosi. Mendingan diam aja. Dan makanya kan Rasulullah Muhammad SAW kan, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Bu, berkata baik. Kalau nggak bisa diam aja tadi. Kenapa? Kalau nggak bisa nahan diam ini lisan akan keluar nih naudzubillah macam-macam. Udah diam aja. Diam, ambil wudu, baca Quran. Diam, ambil wudu, baca Quran. Nanti gemuruh di dada ini akan ditekan oleh air wudu, akan ditekan oleh Quran. Ya. Jadi ya sekali lagi ya, hati-hati terhadap was-was. Baik, ini menyambung yang tadi udah ya, ingin memunculkan kasih sayang. Nah, kemudian masih yang tadi yang terakhir di bawah, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi ini bentuk dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, ini contoh ya. Ini contoh karena kan harus praktekin. Saya kepingin dalam setiap kajian saya selalu nggak kepingin cuma teori atau studi. Ini contoh, ini dialog Nabi dengan sahabatnya, ya Al-Aqra. Jadi qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan Ali. Jadi Nabi itu mencium Al-Hasan bin Ali. Ya, ketika Nabi lagi nyium Al-Hasan bin Ali itu wa innahul Aqra ibnu Jalis. Jadi di sampingnya itu ada Iqra hadis atau Jalisan duduk di samping Nabi. Kemudian ngelihat itu Aqra nanya kepada mengungkapkan kepada Nabi, innali asyaratan minal walad. Aku punya 10 anak saudara. Aku punya 10 anak. Maka baru minum ahadan. Tapi aku punya 10 anak, enggak satu pun yang aku cium. Kayak Nabi nyiumin aja. Sambil ngomong itu memperhatikan menatap Rasulullah. Pada saat ilahi Rasulullah SAW sambil menatap Rasulullah. Kemudian Nabi bilang gini, "Faqal man la yarham la yurham." Yang nggak bisa menyayangi atau mengasihi, maka dia tidak akan dirahmati. Sayang itu butuh perwujudan jasmani. Sayang itu butuh perwujudan jasad. Ya. Contoh, ini kadang-kadang miskomunikasi suka besarnya begini. Pak, karakteristik kan orang dominan itu kan ada visual, auditory, kinestetik, ya. 3 dulu itu. Pak, istri kita, para wanita itu cenderung secara umum itu kinestetik. Apa itu kinestetik? Senang disentuh, senang digandeng, senang dipeluk. Secara umum wanita seperti itu. Betul ya, Bu? Cuma kadang-kadang kalau lagi jalan di mall,
Konon katanya, para suami ini malas gandeng istrinya, malas peluk istrinya. Entah kenapa. Kenapa? Karena istri kita itu senang digandeng. Padahal penting Pak gandeng. Kinestetik itu senang dipeluk, senang menggandeng, senang digandeng, sekaligus juga senang menyentuh. Karena kinestetik. Jadi kalau jalan ke mall, apa aja pengen dipegang. Lihat yang bagus, dipegang. Pengen masuk ke toko. Itulah pentingnya digandeng. Bukan saya yang ngomong itu. Ada yang cerita yang artinya seringkali ini deh, ini ketika bilang nih Pak ngomong ke istrinya, ya kan, Assalamualaikum gitu. Tolong ambilin teh dong. Dengan redaksi yang sama, coba deh Bapak pegang pundak istri, tolong ambilin teh dong. Beda rasanya, ya Bu. Beda Bu rasanya. Nah, seringkali ini kan mengimplementasikan visual, auditory, kinestetik. Seringkali miskomunikasi, maksudnya nggak begitu, tapi akhirnya jadi begitu, rame dan sebagainya. Ya gitulah. Ya. Baik. Nah, ini pesan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi si Al-Aqra ini punya anak 10, tapi nggak pernah nyium anak-anaknya. Ya nggak pernah nyium. Maka bentuk kasih sayang itu harus ada realisasi jasadiahnya. Sayang sih gitu, tapi nggak pernah belai. Nanti jadi jablay, susah banget. Yang satu jablay, yang satu Bang Toyib, udah mau banget. Gara-gara Bang Toyib jadi jablay. Ya nanti kapan-kapan lah ya kita bahas lagi. Ini kira kan kaitannya dengan silaturahim itu bisa membangun kasih sayang dan ukhuwah. Baik, ini contoh saja beberapa hal bahwa ketika niat silaturahim itu karena Allah Subhanahu wa taala ternyata mendapatkan kecukupan kepada ibu. Man sarrahu an yubsalahu rizqi. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, wa an yunsahu fi asar, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia fal yasil rahim, sambung silaturahim, sambung. Menurut Ibnu Umar, ini quote-nya Ibnu Umar adalah man taqarrabahu, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, kemudian rahimahu nusa'a fi ajali wa ma'anahu, maka menyambung silaturahim niscaya umurnya akan diperpanjang, juga ma'anahu, berikut juga hartanya, wa ahabbahu ahlu, dia kemudian keluarganya juga akan banyak sayang kepada dia, banyak mencintai dia. Ya ini menurut Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, terus ikatannya seperti apa dong? Tadi saya sudah kasih contoh kepada ibu bahwa istri baca Quran karena Allah, suami baca Quran karena Allah, kemudian karena ada masalah mereka bertengkar. Insya Allah sepanjang yang saya pahami, maka diingatkannya cepat, rujuknya cepat, saling minta maafnya cepat. Kenapa? Karena ego seseorang yang ditumpangi oleh naudzubillah waswasah syaitan Allah ditekan oleh Quran. Yang ditekan oleh Quran. Suami selalu ingetin dengan Quran, istri selalu ingetin dengan Quran. Kemudian keduanya berselisih, insya Allah rujuknya cepat. Ya, insya Allah rujuknya cepat. Kenapa? Karena diingatkan dengan Quran. Pesan Nabi, inna lillah ahlihi minan nas, Allah punya keluarga di antara manusia. Jadi Allah punya keluarga di kalangan manusia, itu ada yang jadi keluarganya Allah. Kalau manhum ya Rasulullah, sahabat nanya nih Pak, siapa mereka ya Rasulullah yang dimaksud dengan kok engkau bilang Allah punya keluarga di kalangan manusia? Apa kata Nabi?
Mereka adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassah. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran ini di sini yang saya pahami bukan yang sudah Al-Quran, tapi yang hatinya selalu interaksinya tidak bisa jauh dari Quran. Makanya kan para hufaz, guru-guru kita selalu ngasih nasihat kepada kita, terus azamkan dan niatkan untuk menghafalkan Quran walaupun gak hafal-hafal. Karena hafalan Quran termasuk ayat-ayat yang paling mudah menguap ke atas permukaan bumi. Lupa, ulang lagi, lupa, ulang lagi, murojaah lagi. Akhirnya apa? 1 kali 24 jam kali 7, lisan kita terus berusaha menjaga hafalan. Nah, ketika punya kebiasaan, suami interaksi dengan Qurannya, spiritnya seperti itu. Istri, spirit Qurannya seperti itu. Anak-anak, spirit Qurannya seperti itu. Mudah-mudahan ketika ada masalah, diingatkan dengan Qurannya, insya Allah jauh lebih cepat. Diingatin dengan Qurannya jauh lebih cepat. Tapi tetap kewaspadaannya harus hati-hati, ingat waswasah tadi. Ya, waswasah tadi. Dan saat ada yang jangan lupa juga, kalau misalnya terkait dengan ruqyah, ada satu setan yang tidak bisa diruqyah, yaitu setan korin. Itu tidak bisa pergi. Ya, korin kan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah ujian. Ada setan yang mendampingi kita. Kalau kita keimanannya tinggi, maka dia mengecil. Dia berusaha membisikkan sesuatu tuh kayak dia mau teriak-teriak, tapi kita sama-sama dengarnya. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau keimanan kita rendah, dia ngomong, dia mau mengaruhi, kita jadi kayak jelas banget sehingga mudah terpengaruh. Ketika sudah mudah terpengaruh, setan Allah juga punya grup WA, itu dia masalahnya. Punya grup WA, punya Instagram, punya grup sosialita gitu. Dan itu betul saling berkabar mereka. Mereka saling berkabar. Kalau kita tidak benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya hati-hati ya, bahwa dari itu ini sekaligus untuk mengingatkan diri pribadi. Ya berkabar mereka, oh ini simpulan ini lagi punya masalah. Tolong kasih tahu musuhnya, mau di WA sekarang ada pembahasan itu kira gitu. Saya tangan ngomong aja berstrategi, masa kita nggak berstrategi untuk dekat sama Allah. Tapi jangan fokus ke situnya, karena ketika Allah udah ridho, biar Allah aja yang jaga. Gitu. Nah di sini berarti kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintarahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu bisa bersikap lemah lembut. Walaupun tafadhal qalilal qalbi dan fakul minhu. Kalau kita bersikap keras, lagi berhati kasar, udah mereka akan makin jauh. Sekarang begini Bapak dan Ibu, kalau kita sama istri kita, sama tetangga atau siapapun, ketika lagi marah, kenapa sih kita ngomongnya bentak-bentak dan teriak-teriak? Tapi kalau lagi cinta, lagi berharu itu, kenapa cuma bisik-bisik aja udah jelas? Kenapa? Kenapa? Kalau lagi marah, padahal dekat, ngomongnya bentak, teriak. Tapi kalau lagi berharu dulu, bisik-bisik aja nanti. Bahkan gak usah bersuara, pakai bahasa isyarat aja udah ngerti. Karena ketika kita lagi kesal, lagi ada masalah dan seterusnya, syaitan Allah menjauhkan hati kita. Karena hati kita jauh, maka kita merasa tidak cukup bicara Tuhan, maka harus teriak. Kenapa? Karena hati kita jauh. Jadi sekarang tolong diukur aja, kita dengan istri kita dengan kita. Kalau kita bicaranya selalu lembut, itu indikator hati kita lagi dekat. Atau kalau ibu bicaranya keras-keras dulu, bapak bicaranya keras-keras dulu, teriak-teriak, itu indikator hati lagi jauh. Ke anak juga kayak gitu. Ketika kita bicara ke anak dengan hati yang, dengan suara yang pelan,
cukup dengan sentuhan kinestetik yang dipakai dan sebagainya, itu sudah cukup menggerakkan anak bisa paham, berarti kita dengan anak kita lagi. Tapi kalau kemudian gitu, padahal orangnya dekat kan, gak mungkin gak dengar bicara Quran. Tapi kenapa harus bicara yang tinggi? Karena kita merasa hati kita dengan anak kita jauh. Kita merasa tidak cukup bicara Quran. Khawatir dengan Quran. Ya, jadi ukurannya adalah hati kita. Ini sampai jam berapa? Nanti sampai belok aja Ustaz. Baik, sampai itu ya. 10:30 ya. Nah ini biar selesai. Nah kemudian dari landasan Al-Quran tadi ini sedikit. Kenapa ini jadi bisa pengikat? Ingat Bapak dan Ibu ketika Ramadan, ya ingat ketika Ramadan guru-guru kita selalu mengungkapkan hadis-hadis seperti ini kan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban dan seterusnya. Ya di sini bukiro lahu man taqaddama min dzambih. Kemudian man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, tadi siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Kemudian siapa yang kemudian menghidupkan malam-malam dengan ibadah dengan dasar iman dan mengharapkan pahala. Ada lagi man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu, selalu landasannya adalah Iman. Selalu landasannya. Lalu definisi keimanan apa? Imam Ahmad bilang bicara iman itu adalah qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ini menurut Imam Ahmad. Imam Bukhari mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Imam Muzani mengatakan al-imanu qaulun wa amalun ma'atiqadihi bil janan, disertai dengan ikatan hati. Bil janan itu sesuatu yang ada di dalam, gak kelihatan maksudnya di dalam hati. Maka akan terbentuk qaulun bil lisan wa amalin bil hawari wal arkan. Jadi selalu ada perkataan, perbuatan, keyakinan di dalam hati. Di situ kemudian disertai dengan amalan anggota badan. Jadi definisi keimanan itu lengkap. Nggak bisa hanya sekedar verbal perkataan. Nggak bisa sekedar kemudian hanya amal saja, tapi tidak disertai dengan amalan-amalan hati, nggak bisa. Pokoknya semua definisi iman itu lengkap. Kenapa? Kalau tidak nanti saya ingin kasih contoh akan muncul yang begini. Ini ada dialog antara Nabi dengan sahabat. Ya, Nabi dengan sahabat. Dialognya adalah inna fulan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'tihi ranaha bilisan. Ada, ya Rasulullah, ini ada seorang wanita. Dia rajin sholat tengah malam, tahajudnya rajin. Dia rajin puasa sunnah. Dia juga rajin berbuat baik, suka nolong, juga suka bersedekah. Waktu tapi dia sering nyakitin siapa? Nyakitin tetangganya dengan lisannya, Nah ini buat pelajaran kita ya Bapak dan Ibu, perhatikan. Ada soal ini sahabat tanya kan ke Nabi. Nabi, ini ada perempuannya tuh tersunnah, rajin puasa sunnah, taqumun lail, rajin sholat tahajudnya, ya, rajin sholat tahajudnya. Kemudian rajin nolong orang juga, sadaqah, rajin bersedekah juga. Bayangin kan amalan-amalan ibadahnya yang hablum minallahnya itu beres. Mestinya ketika hablum minallahnya beres, hablum minannasnya kan mestinya beres juga. Tapi mungkin ada sesuatu yang belum pas terkait dengan niat. Waktu di hirona bilisaniha, dia sering nyakitin tetangganya dengan lisannya. Kok bisa ya? Berarti kan ada sesuatu nih.
Karena ibadah itu kan harus ada kata hijau ibadah, harus ada ibadah itu kan harus ada buahnya, harus ada buahnya. Kita sholat harus ada hasil daripada sholat kita apa? Kita tahajud harus ada hasil daripada tahajud kita apa? Nah ini seorang wanita rajin saum sunnahnya, rajin tahajudnya, rajin sedekahnya, rajin nolong orangnya, tapi dia juga rajin nyakitin hati tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khayra fiha hiya min ahlin. Gak ada kebaikan dalam dirinya, dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini buat muhasabah ya Bu, Pak. Muhasabah saya pribadi dan juga kita semua. Berarti ada yang salah dengan sholat kita, ada yang salah dengan tahajud kita, sedekah kita, zikir pagi petang kita. Kenapa? Kok kita nggak bisa menjalankan fardhu khairat awliya sebab? Padahal korban itu saking pentingnya sama Nabi dipadankan dengan orang kana yu'min billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, berkata baik atau diam. Artinya apa? Hati-hati nih. Kalau sampai dipadankan kepada beriman tentang konsep keimanan, maka pasti ada sesuatu yang belum beres dengan sholat kita, zikir pagi kita, dan seterusnya. Hati-hati ya, jemaah sekalian. Yang lainnya di bawah ini kebalikannya Bapak Ibu. Wa fulana tusallil maktubah. Ada wanita yang dia cuma sholat fardu aja, amalan-amalan sunnahnya gak hebat-hebat banget, gitu ya. Amalan sunnahnya gak hebat-hebat banget. Waktu itu di asal itu sisa-sisa yang dia punya, ya kandus, beras, yang dia punya. Walaupun dia nggak pernah menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi? Dia min ahlil jannah, dia di surga. Berarti apa? Berarti mungkin dengan ibadah yang sederhananya itu benar-benar berkualitas, membawa perubahan terhadap akhlak. Ingat, semua itu sarana. Al-Quran yang kita baca sarana, sholat yang kita baca sarana supaya membentuk akhlak. Akhlaknya apa? Seperti akhlak Nabi, khuluqul Quran. Kita membaca Quran, kita menghafalkan Quran, kita murojaah, tafsirul Qurannya dan sebagainya, supaya itu bisa jadi akhlak kepada ibu. Kalau Quran yang kita baca belum bisa jadi akhlak diri kita, berarti mungkin ada sesuatu yang belum beres dari ibadah kita. Ini contoh ya, ini contoh. Mohon maaf saya bisa kasih satu saja contoh. Nah, ada seninti pentingnya silaturahim bisa dalam bentuk apapun. Kenapa ini penting? Karena bicara istiqomah itu nggak gampang. Ya Bapak Ibu, dasarnya bicara istiqomah nggak gampang. Dasarnya adalah pesan Nabi dari Imam At-Tabrani, walikullin amalin sirrun. Amal itu ada masa semangat. Jadi Bapak Ibu jangan berpikiran ada seseorang yang semangat terus. Seseorang tuh yang iman saja yazid apalagi soal semangat dalam beramal. Setiap amal itu ada semangat, ada masa semangatnya. Walikullin sirrun fatrun. Dan setiap semangat itu pasti ada masa futurnya, ada masa malasnya. Cuma pesan Nabi, masa malasnya itu jangan sampai faman yakun fatratuhu ila sunnah. Selama masih dalam bingkai sunnah, gak bermaksiat, silahkan itu sih sah-sah aja bu, fitrah. Allah dibosen nih, ngaji kok gini-gini aja ya.
jangan disalahin ngajinya. Silahkan tuh bikin dalam bentuk kajian, diskusi atau apapun. Kan kayak gitu. Lagi di masjid, kayaknya bosan ya, bikin sambel, rihlah di puncak. Silahkan. Ya jadi usulan buat Pak Haji ya. Bikin, gak apa-apa sekaligus mengagumi ciptaan Allah, lihat gunung yang hijau-hijau dan sebagainya. Habis itu bikin pengajian. Malamnya coba sebagai sebuah latihan ada sholat tiap mulai berjamaah. Aktornya memang sendiri-sendiri, tapi kan kita butuh orang lain. Itu kan makna silaturahim dan ukhuwah, saling ingetin dan sebagainya. Jadi refreshingnya juga dapat. Ini yang harus ditata. Yang penting bisa memunculkan semangat kembali. Gak ada orang yang semangatnya terus naik, terus gak ada. Nah, tinggal kita bagaimana memanage. Dalam kaidah modern muncul tuh pelatihan stress management. Oh kan gitu ya. Gitu. Semuanya dari Quran lah itu. Nah, ahabul amali ilallah ta'ala adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Saya mengajak apa yang sudah kita lakukan di Ramadan dengan sarana halal bihalal dan pertemuan ini jangan berhenti sama sekali, Bu. Konsepnya Pak kayak dorong mobil. Mobil itu tadinya berhenti. Ketika pertama kali kita dorong, rasanya gimana? Bentuk effort yang luar biasa. Kira-kira kayak gitu kan? Tapi ketika mobil itu rodanya sudah bergerak, makin enteng kan? Enteng dorongnya. Karena ada momentum energi pergerakan roda. Tapi ketika mobil itu berhenti lagi, untuk mulainya berat lagi. Maka walaupun ada apa-apa macam-macam di Syawal dan seterusnya karena kondisinya agak beda, nah saran saya di Masjid Al-Husna di CGR ini bikin deh ya kondisi-kondisi yang kondisinya Ramadan sepanjang tahun, gitu. Dan terus dilakukan apa kajian apapun. Dan juga jangan, pesan saya, jangan hanya sifatnya itu mengundang guru-guru ke sini. Kalau ada kebutuhan, Bapak dan Ibu bisa bersilaturahim, mengunjungi ustaz-ustaz kita. Saya kemarin sama istri saya baru, istri saya ingetin, nggak bikin silaturahim sama ustaz ini, udah lama loh. Oh iya ya, lah yuk. Udah lama juga nggak ada nasihat dari beliau. Udah saya sama istri meluncur ke kasih. Nanti ada lagi ada kebutuhan kayaknya bikin silaturahimnya ke ustaz ini. Jangan nunggu mengundang, nanti kalau mengundang nanti urusannya sama jadwal. Gitu. Kalau udah silaturahim kan, ya nggak usah formal banget lah. Dapat nasihat itu kan nggak mesti harus dalam bentuk seperti ini. Kita silaturahim ke orang yang lebih tua. Di sini ada Pak Haji Henry, di sini ada Bu Hajan ini dan seterusnya. Silaturahim, minta nasihat. Bu Hajan, saya tolong kasih nasihat dong. Kayaknya saya lagi begini. Pak, tolong saya kasih nasihat ke rumah. Ya, yang penting kita dapat masukan itu. Nah, jangan kayak begini. Ya Abdullah, wahai Abdullah, ini nasihat Nabi ya. Dan takkan mithla fulan. Jangan seperti si fulan tuh. Karena yang qulun lailan fataraka qiyaman lail. Belum rajin salat malam, namun sekarang dia tidak pernah mengerjakan itu. Jangan kayak gitu. Ya, drastis banget. Langsung berhenti, tidak melakukan apa-apa. Nah, terakhir, insya Allah terakhir. Ini ketika saya lagi sebenarnya lagi dapat rezeki waktu itu saya ya. Jadi waktu itu ada kunjungan saya dari Palestina. Pas panitia lagi nyampe